Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan akhwat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, satu sin, ada Kang Ondi, kameramen, Masya Allah. Kami ucapkan selamat datang ikhwan akhwat di acara renungan di bawah naungan Al-Quran bersama Al-Faqir Isa Al-Kaf. Dan alhamdulillah hari ini bersama kita guru kita Ustaz Husin bin Hamid Al-Atas. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah ikhwan akhwat, pagi ini kita akan membahas pembahasan yang cukup menarik mengenai bagaimana kita mengenal diri kita sendiri dan bagaimana kita menemukan kebesaran Allah Subhanahu wa taala dari apa-apa yang kita lihat. Namun sebelum itu alangkah baiknya kita buka dulu dengan baca Ummul Quran surat Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma arhamna bil Quran. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kasih dan sayangnya dari bacaan Al-Quran surat Al-Fatihah yang tadi barusan dibacakan oleh Ustaz Husin bin Hamid Al-Atas, dan beberapa ayat yang akan kita renungkan pada hari ini ikhwan akhwat. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Az-Zariyat, wa fil ardi ayatun lil muqinin, dan di hamparan bumi yang luas ini Allah Subhanahu wa taala hamparkan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala bagi mereka yang yakin. Wa fi anfusikum, dan di dalam diri kita semua, di dalam diri kita terdapat juga tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Afala tubsirun? Apakah kita tidak melihat bagaimana kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang terdapat pada diri kita? Ustaz Husin pernah menyampaikan, kita bahkan tidak bisa melihat atau mengendalikan bagaimana ketika makanan masuk ke dalam mulut kita, bagaimana makanan itu diolah. Sebagiannya menjadi protein, sebagiannya menjadi karbohidrat, sebagiannya menjadi tenaga, sebagiannya lagi menjadi kotoran dan lain sebagainya. Semua itu adalah tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala berikan sebagai perenungan buat kita agar kita semakin membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Dari situ nanti kita akan mengenali diri kita, identitas kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Baik ikhwan akhwat, tanpa berpanjang kata, seputar itu kurang lebih Ustaz Husin akan menjelaskan. Mari sama-sama kita dengarkan penjabaran dari Ustaz Husin bin Hamid Al-Atas. Tafadhol Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Nabi Allah. Assalamu alayka ayyuhal bashirun nadhir. Assalamu alayka ayyuhal mab'uth rahmatan lil alamin. Salamun alayka wa ala alika wa sahbika was-sairina ala nahjikal qawim. Allahumma ati Sayyidina wa Nabiyana Muhammadan al-wasilata wal-fadilah wa ba'athu wa darajatal aliyata wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad. Allahumma asluk bina hadiya nabiyik wa akhlis niyatina wa taqabbal a'malana waj'alna hudatan muhtadin bihadik wa la taj'alna dhallina mudhillin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma atina min indika rahmah wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a wa anfa'na bima 'allamtana. Amma ba'du.
Ikhwan, akhwat, pendengar, pemirsa Radio TV Silaturahim yang dirahmati Allah, Ustadz Isa bin Ahmad Taufik Waldi, seluruh kerabat kerja di studio yang menemani kita, kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat, kepada para pejabat di negeri kita, wakil rakyatnya, demikian pula para pemimpinnya. Kita ingin melalui ayat-ayat suci Al-Quran mengajak ikhwan, akhwat, pendengar semuanya dan pemirsa untuk dapat betul-betul merenungkan tujuan hidup kita semua, lalu memilih jalan kita yang akan mengantarkan kita menuju tujuan hidup kita. Pertama-tama saya ucapkan salamullahi alaikum jami'an wa rahmatullah wa barakatuh. Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah, banyak dari kita terpedaya tertipu dengan ilmu, pengetahuan yang dikuasai, dengan kedudukan yang diduduki, dengan harta benda yang dimiliki, begitu pula kekuatan, kesehatan fisik dan tubuhnya. Dia tidak menyadari bahwa dia merupakan salah satu makhluk di antara makhluk yang begitu banyak yang menghuni permukaan bumi. Dia bukan yang terkuat, bukan yang terkaya, bukan yang termampu, bukan pula yang paling luas ilmu dan pengetahuannya. Masing-masing Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada makhluk-makhluknya keutamaan dan kelebihan, bukan untuk saling menyombongkan diri, bukan untuk saling menyakiti, tapi justru Allah Subhanahu wa Ta'ala menginginkan hamba-hambanya dapat hidup dalam suasana yang harmonis sebagaimana makhluk-makhluk di alam raya yang semuanya di bawah kendali Allah, yang tidak kembali pada pilihan mereka. Mengajak mereka pertama-tama untuk mengenali Tuhan mereka yang sebenarnya, siapa pencipta mereka, siapa yang merawat, mengasuh, memelihara mereka, siapa yang menuangkan kecintaan di hati kedua orang tua mereka, siapa yang menganugerahkan bagi mereka rezeki agar dapat membantu mereka untuk melanjutkan hidup mereka. Semua yang mereka miliki adalah karunia dan anugerah Allah, la syarikalah, tanpa sekutu baginya. Perlu kita ingat juga bahwasannya bumi ini bukan merupakan seluruh kerajaan Allah. Bumi ini hanya merupakan satu wilayah kecil yang berada pada salah satu bintang yang mengorbit di sekelilingnya. Itu matahari kita yang merupakan salah satu bintang. Dan matahari juga bukan merupakan satu-satunya bintang, tapi dia bintang di antara sekian banyak bintang yang berada pada galaksi kita, yaitu Milky Way atau Bima Sakti. Belum lagi galaksi-galaksi yang lain yang bintangnya berjumlah 1 triliun, bahkan lebih dari itu. Jadi bumi kita ini hanya merupakan salah satu planet yang kecil yang didiami oleh sekian manusia yang berasal dari ayah ibu yang sama. Kalau mereka menyadari hal ini, kemudian juga mereka mengetahui tidak ada satupun manusia yang menguasai segala apa yang terdapat di bumi, baik dari sisi pengetahuan, demikian pula kekuasaan. Manusia bagaimanapun besarnya kekuatannya, kekuasaannya, ilmunya, mereka hanya mendiami wilayah kecil dari bumi ini. Tapi syaitan menghiasi kebodohan mereka di mata mereka menjadi indah, melahirkan kesombongan, kebanggaan, keangkuhan. Padahal mereka merupakan hamba-hamba yang sedang menjalani ujian, baik mereka yang sedang di atas pada saat ini, baik pejabat TNI-nya, pejabat kepolisiannya, sipilnya, ulamanya, rakyatnya, semua sama-sama sedang menjalani ujian Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Ada seorang di tepi pantai memandang lautan. Kemudian dia berlayar mengarungi wilayah-wilayah yang dekat dengan pantai. Dia beranggapan seolah-olah telah mengetahui semua lautan, semua yang terdapat di lautan. Padahal yang diarungi baru sebahagian wilayah kecil, itu pun tidak semuanya dikuasai dan diketahui. Tidak ada satupun manusia, bagaimanapun kemampuan mereka, ilmu mereka, kekuatan mereka, yang dapat meliputi apa-apa yang terdapat di bumi ini. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Tidak ada satupun dari mereka, bagaimanapun kuat dan luasnya pengetahuannya, yang mampu bertahan di hadapan korosi waktu yang mengkorosi dirinya dari muda menjadi tua renta. Oleh karena itu, apa yang akan membuat manusia ini bangga? Ilmunya sedikit, kekuatannya terbatas, hingga Allah berfirman, wala tamshi fil ardi maraha innaka lan takhriqal arda wa lan tablughal jibala tula. Jangan kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh dan bersukaria. Kamu makhluk yang kecil dan lemah, kamu tidak mampu untuk menerobos bumi ini. Menerobosnya hingga melintasi apa? Melintasi wilayah yang lain. Dari sini dia menerobos hingga apa? Tembus. Itu dalam bahasa Arab kata al-kharqu di sini. Dia tidak mampu sama sekali untuk melakukan tersebut. Begitu juga walan tablughal jibala tula. Dari fisiknya juga begitu lemah dan kecil. Tidak sebesar gunung. Lalu apa yang membuat manusia melihat dirinya besar? Yang membuat dirinya besar, yang merasa beranggapan bahwa dirinya besar, karena apa? Karena dia tidak sama sekali meresapi, menghayati kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila manusia lengah dari Allah, lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak menyadari kebesaran keagungan Allah dan Allah bersama dirinya, maka dia akan melihat dirinya besar. Ini yang mesti kita waspadai. Oleh karena itu Imam Ali mengatakan, ajaban liman yatakabbar, sungguh mengherankan orang yang menyombongkan dirinya. Awaluhu nutfah, awalnya adalah sperma yang keluar dari saluran yang kotor, saluran kotoran yang berbau menjijikkan. Wa fi batnihi khar'a, dalam perutnya kotoran. Wa akhiruhu jifah, dan akhir dari dirinya adalah bangkai yang berbau busuk. Apa yang mau dibanggakan? Baik dia kaya, miskin, baik dari kalangan yang berdarah biru atau yang berdarah merah ataupun kuning, ya, kita temukan semuanya sama, awal yang sama, ya, perjalanan yang sama, dan akhir hidup yang sama. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala melalui kitabnya mengajak kita untuk merenung dan bertafakur, agar menyadari kita ini seorang hamba, bukan hanya seorang hamba, tapi yang sedang menjalankan tugas, kemudian akan berdiri di hadapan Maliki Yaumiddin, di hadapan Rabbil Alamin, untuk mempertanggungjawabkan amal-amal perbuatan kita. Oleh karena itu tanggung jawab seorang kepala negara beda dengan orang biasa. Kalau seorang sebagai pemimpin negara, lalu ada sebagian rakyat yang sengsara karena diabaikan, karena tidak mendapatkan perhatian, maka dia akan bertanggung jawab besar di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dunia mungkin orang tidak bisa meminta pertanggungjawabannya karena dia merasa dirinya kuat dengan kekuatan dan pasukannya. Tapi di hari akhirat semua manusia datang sendiri-sendiri dalam keadaan lemah. Pada saat diminta pertanggungjawabannya, tak ada satupun orang yang akan menemani maupun mendampingi dirinya. Nah, saya ingin mengajak para ikhwan, akhwat yang dirahmati Allah untuk merenungkan secara singkat ayat-ayat Allah dalam surat Luqman. Secara singkat, ya, kita bacakan ayat-ayat Allah. Saya hanya berupaya menerjemahkan sesuai dengan kemampuan saya dan mengajak para ikhwan untuk merenung. Allah berfirman dalam surat Luqman ayat 12. Walaqad atayna Luqmanal hikmata anishkur lillah. Sungguh kami telah menganugerahkan bagi Luqman al-hikmah, kebijaksanaan.
yang membuat dia melihat segala sesuatu dengan jelas dan menempatkan segala sesuatu pada tempatnya. Seorang yang bijak, yang bisa melihat segala sesuatu dengan jelas, bersikap dengan benar, dan menempatkan segala sesuatu pada tempatnya. Anishkur lillah. Pesan Allah pada Luqman, bersyukurlah kamu kepada Allah. Wa man yashkur fa innama yashkuru li nafsih. Barang siapa yang bersyukur, dia bersyukur untuk dirinya. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Siapa yang ingkar, maka kekafirannya, keingkarannya hanya akan merugikan dirinya. Sedangkan Allah Maha Kaya, lagi Maha terpuji. Jadi wa man yashkur fa innama yashkuru li nafsih wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Ini merupakan hakikat yang tak terbantahkan. Siapa-siapa yang bersyukur pada Allah, bersyukur kepada Allah dengan betul-betul mengembalikan nikmat kepada Allah dan menempatkannya juga di jalan yang diridhai Allah, akan membuat dia selamat, sukses dalam ujian, dan hidupnya akan damai. Karena apa? Karena perbuatan, ucapan, dan sikapnya tidak pernah bertentangan dengan hati nuraninya. Apabila seorang jiwanya selalu bertentangan dengan perbuatannya, atau perbuatannya bertentangan dengan nuraninya, walaupun dia kaya, walaupun berkedudukan, berilmu, tidak akan pernah mencicipi dan menikmati kedamaian. Nuraninya akan selalu menegur, mengeritik perbuatannya. Sampai tidur tidak nyaman, makan pun tidak merasakan kenikmatan. Dia merasakan jiwanya stres, gundah gulana. Terkadang dia tidak tahu sebabnya, atau pura-pura tidak tahu, padahal semua kembali kepada perbuatannya. Nah, setelah itu Luqman melanjutkan pesan Allah ini kepada putranya. Ini yang seharusnya kita lakukan sebelum orang lain, kita sampaikan pada putra-putra kita yang terdekat. Walaqad atayna wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah. Dan ketika Luqman berkata kepada putranya sambil memberikan nasihat, wahai anakku, jangan sekali-kali engkau mempersekutukan Allah. Allah menciptakan kamu tanpa sekutu, bagaimana kamu layak mempersekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan yang lain? Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya syirik ini kezaliman yang amat besar. Karena dia akan mengeluarkan kamu dari rel kebenaran, menyesatkan kamu, dan membuat kamu terlunta-lunta di tengah-tengah padang kebingungan yang akan membuat kamu tidak lagi mengenali tujuan hidupmu. Kamu menjadi permainan syaitan, wal iyadzu billah. Wa wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain anishkurli wa liwalidayka ilayyal masir. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala melanjutkan di tengah-tengah wasiat Luqman di sini, mengingatkan agar orang di samping dia menyembah Allah, tidak mempersekutukannya dengan sesuatu, Allah ingatkan akan kewajibannya kepada kedua orang tuanya, terutama ibunya. Orang yang mengenal kebaikan kedua orang tuanya adalah manusia yang mulia. Yang lebih mulia lagi, dia mengenal kebaikan kedua orang tuanya, dan dia betul-betul merasakan kebesaran keagungan Allah dan nikmat-nikmat yang tak terhingga. Hingga semua dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kami wanti-wanti berpesan kepada setiap anak manusia agar betul-betul memperhatikan, memperlakukan kedua orang tuanya dengan mulia. Apalagi sang ibu, hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin. Dia mengandung dengan susah payah dan berat. Kemudian wa fisaluhu fi amain. Masa penyapiannya setelah dia mengandung yang susah payah, melahirkan dengan begitu betul-betul kritis, dia harus menyusui lagi selama 2 tahun. Karena masa penyapian selama 2 tahun. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala ingatkan, Anishkurli, bersyukurlah kepadaku wahai manusia.
wali walidaik, demikian pula kedua orang tuamu, ilayyal masir, dan pada akhirnya kepadaku engkau akan dikembalikan. Kalau seorang beribadah pada Allah, tidak mempersekutukannya dengan sesuatu, tapi dia ingkar pada kebaikan kedua orang tuanya, Allah tidak akan menerima kedatangannya. Allah tidak akan mengabulkan amalnya dan mengampuni dosanya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala ingatkan berulang kali agar setiap anak manusia memperhatikan kedua orang tuanya, apalagi ibu. Ibu kita bersabar dari mulai dalam kandungan, bayi, kanak-kanak, hingga dewasa, perhatiannya untuk anaknya tidak pernah berkurang. Masa kita sedikit ya, bersabar dari orang tua kita yang semakin tua, yang terkadang ucapannya tidak terkendali. Paling hanya bersabar beberapa saat. Sedangkan kita merupakan buah tanaman dari orang tua kita. Banyak orang yang memandang remeh orang tuanya, memandang kecil mereka, mengabaikannya, bahkan lebih mengutamakan istrinya daripada orang tuanya. Sedangkan istrinya justru memetik buah-buah yang ditanam oleh orang tuanya. Orang tua menanam dari nol dan tanpa pamrih mengharapkan apa-apa dari sang anak. Ilayyal masir mengingatkan kita semua akan mempertanggungjawabkan amal kita. Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laisa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Kalau kedua orang tua kamu memaksa kamu untuk mempersekutukan aku, jelas bertentangan dengan apa yang kamu tahu dari kebenaran, jangan taati mereka. Tapi tetap mereka punya jasa yang besar walaupun mereka orang-orang yang musyrik. Tetap Allah mengatakan wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Gauli mereka dalam kehidupan dunia dengan cara yang ma'ruf dan baik. Wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Lalu Allah ingatkan kita dalam perjalanan hidup ini, wattabi sabila man anaba ilai. Ikutilah jalan orang-orang yang kembali kepadaku. Kenapa ada pesan ini? Walaupun telah ada petunjuk, ada Quran dan Rasulnya. Karena seseorang tergantung temannya. Kalau dia berteman bersama yang baik, yang ingat pada Allah, dia akan ingat Allah. Tapi kalau dia berteman bersama orang-orang yang lupa kepada Allah, yang gemar beriforia, yang hedonis, sedikit demi sedikit kita akan tertarik ke arah mereka. Jadi kalau memilih teman, pilihlah yang bertakwa. Berkumpul bersama mereka, mengikuti juga langkah-langkah mereka. Ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku. Thumma ilayya marji'ukum fa'unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Kemudian kepadaku kalian semua akan dikembalikan. Dan aku akan memberitahukan kalian apa yang dulu pernah kalian perbuat. Ini merupakan jalan yang aman yang akan memagar kita dari penyimpangan. Ya bunai, wahai anakku, innaha in taku mithqala habbatin min khardalin fatakun fi sakhratin aw fi samawati aw fil ardi ya'ti biha Allah, innallaha latifun khabir. Wahai anakku, innaha. Hadis ini kembali kepada apa-apa yang Allah larang tadi. Mempersekutukan Allah, bersikap ingkar durhaka kepada orang tua, bersikap angkuh dan sombong. Kalau seandainya perbuatan-perbuatan semacam ini, seandainya besarnya hanya sebesar mithqala habbatin min khardalin, sebesar apa? Biji khardal. Ini menggambarkan apa? Biji yang amat kecil, yang dipandang remeh. Walaupun hanya sebesar biji yang kecil yang dipandang remeh oleh orang yang melihatnya, fatakum fi sakhratin, lalu tersembunyi dalam sebuah batu, au fis samawati au fil ardi ya'ti biha Allah, dan dia terdapat baik di langit maupun di bumi, Allah akan hadirkan perbuatan tersebut. Jadi tidak ada satu pun dari perbuatan kita yang akan dilupakan oleh Allah. Syirik juga bagaimanapun halusnya semua akan dihadirkan oleh Allah. Maka marilah bersama-sama betul-betul kita memperhatikan untuk betul-betul menjaga amal kita. Apa-apa yang kita ucapkan selaras dan selurus dengan keridhaan Allah. Dan ini baru bisa dilaksanakan kalau hati kita selalu menatap Allah. Innallaha latifun khabir. Sungguh Allah maha lembut lagi maha mengetahui. Maksudnya sekecil apapun perbuatan seseorang atau ucapannya,
semua diketahui oleh Allah. Ai latifun, latif maksudnya al-alim bi lataifil umur, yang maha mengetahui semua yang halus yang kecil. Dan di samping itu juga Allah maha lembut terhadap hamba-hambanya yang taat padanya. Khabir, maha mengetahui semua pembicaraan manusia, kasak kusuk mereka, apa yang terjadi di tengah mereka, tak ada satupun yang luput dari Allah. Ya bunayya aqimis shalah wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkar. Wahai anakku, dirikanlah salat. Salat akan membuat kita diingatkan kembali kepada Allah, dihadapkan juga kembali kepada Allah, hingga kita tidak lupa dengan arah tujuan hidup kita. Begitu pula jalan yang harus kita pilih. Wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkar. Dan hendaklah kamu juga aktif mengajak kepada yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar. Orang yang membiasakan dirinya untuk mendirikan sholat lalu mengajak kepada yang ma'ruf, mengajak kepada yang mungkar, ini merupakan amal yang akan menyuburkan kebaikan dalam dirinya, yang akan mengumpulkan juga bersama orang-orang yang serupa. Dan Allah akan membalas kebaikan yang dilakukan, hidayah yang diberikan dengan sebab dia, juga Allah akan membalas dengan balasan yang berlipat-lipat. Asal dengan tulus dan ikhlas kita sampaikan apa yang kita sampaikan. Wanha 'anil munkar. Jadi ajak kepada yang ma'ruf, cegah dari yang mungkar. Jangan bersikap pasif melihat orang berbuat kebaikan tidak didukung, tidak mengajak pada kebaikan. Melihat orang yang berbuat mungkar, acuh tak acuh tidak peduli. Akhirnya wal iyadzubillah, bagaikan api, sebagaimana membakar orang lain juga membakar dirinya dan keluarganya. Wasbir ala ma asabak. Sabarlah engkau dalam menghadapi apa saja yang menimpa kamu dalam menjalankan perintah Allah. Karena tidak ada satupun manusia yang tak diuji oleh Allah. Buktinya Nabi kita Muhammad SAW dicaci, dimaki, dituduh gila, dan lain-lainnya. Inna dzalika min azmil umur. Sesungguhnya ini merupakan perkara yang betul-betul besar, yang membutuhkan tekad yang besar. Maka lahirlah ulul azmi minar rusul. Di antara rasul-rasul Allah, ada rasul-rasul yang memiliki tekad membaja dan kuat, sabar menghadapi cobaan-cobaan dari kaumnya. Nabi Nuh 950 tahun berdakwah di tengah mereka, coba bayangkan. Sedangkan ustadz-ustadz, banyak dari mereka kalau jemputannya kurang baik, imbalannya kurang memuaskan, mereka besok kapok untuk datang kembali. Ya, padahal semua ini sebetulnya merupakan amal yang kita lakukan, dan kita di sini sebagai hamba Allah yang menjalankan tugas yang Allah berikan. Jadi kerjanya kita bersama Allah, bukan bersama manusia. Wala tusair khaddaka linnasi wala tamshi fil ardi maraha. Jangan sekali-kali kamu pelengoskan pipi kamu dari manusia. Dan jangan juga berjalan di muka bumi dengan sombong. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtarin fakhur. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang sombong dengan bahasa tubuhnya atau fakhur, membanggakan apa-apa yang Allah berikan kepadanya, hartanya, kedudukannya, dan lain sebagainya. Dalam bahasa Arab kata sa'ara yusairu, ya, sebetulnya diambil lahir juga nama apa? Soyariyah. Himar kalau kena penyakit tersebut, ya, atau keledai atau kuda, itu kalau jalan langsung begini. Jadi bukan jalan lurus ya dengan wajahnya, tapi kepalanya diberikan ke kiri atau ke kanan, tergantung di mana penyakitnya kena. Kalau kena di sebelah sini, dia begini kalau jalan lurus atau begini. Ini kan gambaran yang betul-betul tidak mengenakan dan menjijikkan. Begitu juga orang yang sombong, yang angkuh, yang melengoskan wajahnya, mirip dengan keledai dan himar yang terkena penyakit di lehernya hingga tidak mampu meluruskan wajahnya ke depan. Wala tamshi fil ardi maraha innallaha la yuhibbu kulla mukhtarin fakhur. Waqsid fi masyik. Berjalanlah dengan sederhana, jangan angkuh. Waghdud min sautik, rendahkan suara kamu, jangan terdengar suara yang keras. Inna ankaral aswati la sautul hamir. Sungguh seburuk-buruknya suara yang diingkari adalah suara himar. Orang kalau dengar suara himar sedang duduk tidur pasti kaget. Suaranya yang betul-betul, iya, di samping tidak enak juga mengagetkan.
Nah, kita masuk kepada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang mengingatkan akan kekuasaan dan nikmatnya atas kita. Alam tarau annallaha sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ard wa asbagha 'alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah. Apa kalian tidak melihat bahwasannya Allah Subhanahu wa taala telah menundukkan bagi kalian apa yang di langit maupun di bumi. Allah juga menyempurnakan atas kalian nikmat-nikmat yang lahir maupun yang batin. Matahari bersinar bukan karena perintah dan kendali kita. Memberikan kehangatan bukan juga karena kendali kita. Saksikan bagaimana manusia yang memanfaatkan energi matahari untuk kebutuhan industri mereka, rumah-rumah mereka, di tempat-tempat yang telah memanfaatkan solar energi. Begitu juga bulan. Semua yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan di langit dan di bumi, Allah tundukkan bagi kita. Baik kita sadari maupun tidak kita sadari, seperti atmosfer, ya, merupakan lapisan udara yang menjaga bumi kita dari badai matahari, dari meteor. Dan ini juga yang membuat awan kita tidak menguap di angkasa, tapi Allah tundukkan di antara langit dan bumi. Artinya, awan-awan tersebut yang telah diuapkan dari air akan kembali turun kepada manusia. Allah perintahkan angin-angin untuk menggiringnya. Juga semua merupakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi wahai manusia, apa kalian tidak melihat bagaimana Allah menundukkan bagi kalian apa yang terdapat di langit maupun di bumi. Wasbagha 'alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah, dan Allah telah menyempurnakan bagi kalian nikmat yang lahir maupun yang tersembunyi. Nikmat yang lahir yang dapat kita rasakan dengan indera kita, yang batin yang tidak terjangkau oleh indera kita. Di antaranya juga nikmat-nikmat maknawi yang kita rasakan, rasa cinta, sayang, ya. Semua ini merupakan nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Merasa kita mencinta dan dicintai, sayang dan disayangi, ini merupakan nikmat. Kedekatan bersama teman, berkumpul bersama mereka, kebahagiaan duduk di tengah-tengah mereka, ini merupakan nikmat-nikmat yang batin. Hidayahnya juga dan petunjuknya serta taufiknya merupakan nikmat yang tak terhingga. Wa minan nasi man yujadilu fillahi bighairi ilmin wala hudan wala kitabim munir. Tapi di antara manusia ada yang mendebat Allah, membantah Allah tanpa dasar ilmu. Tanpa dasar ilmu. Tanpa dasar petunjuk. Juga tanpa dasar kitab yang memberikan penerangan. Kalau dia berbicara dengan ilmu, dihargai. Berbicara atas dasar petunjuk, kita hormati. Berbicara dengan Alkitab yang Allah turunkan, dapat dihormati dan dihargai. Tapi kalau berbicara tanpa ilmu, tanpa petunjuk, juga tanpa bimbingan Alkitab, berarti ini orang betul-betul orang yang ingkar, yang membangkang, dan mencari-cari alasan untuk dirinya. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma wajadna 'alaihi aba'ana awalau kana asyaitanu yad'uhum ila adzabis sa'ir. Dan kalau dikatakan pada mereka, mari kita kembali kepada apa yang Allah turunkan dalam kitabnya, mereka bilang, kami hanya akan mengikuti apa yang kami dapatkan dari orang-orang tua kami. Allah bertanya, apakah tetap mereka di belakang orang tua mereka? Walaupun syaitan menggiring mereka, mengajak mereka menuju api neraka sa'ir dengan mengikuti orang tua tanpa dasar kebenaran. Nabi diperintahkan mengajak manusia ala basirah atau ala bayinah. Artinya dengan dasar dalil yang kuat. Lalu orang mengikuti orang-orang tua tanpa dasar kebenaran. Padahal Allah tidak jadikan orang-orang tua dan leluhur itu sebagai dalil. Karena kita maupun mereka semuanya mengacu kepada kitab Allah dan petunjuknya. Nah, ini seringkali tanpa disadari menjadi alasan yang digunakan oleh mereka-mereka yang mengaku sebagai pengikut salaf. Mereka lupa bukan hanya mereka salafnya pun terikat dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu seharusnya kembali kepada kitab Allah. Kalau perbuatan salaf, fatwa mereka sejalan dengan kitab Allah,
berarti kita punya dasar, punya pegangan di hadapan Allah di saat mengikutinya. Tapi kalau mengikuti mereka tanpa dasar, kita tidak akan punya hujjah dan alasan di hadapan Allah. Lalu selanjutnya, wa may yuslim wajhahu ila Allah wa huwa muhsinun faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Barang siapa yang menyerahkan wajahnya, maksudnya menyerahkan dirinya secara total kepada Allah, dan dia melakukan perbuatan-perbuatan baik dalam perjalanan hidupnya, faqad istamsaka bil urwatil wuthqa, berarti dia telah berpegang pada tali buhul yang kokoh dan kuat yang tidak akan lepas. Yang pertama, berserah diri. Yang kedua, berbuat kebajikan. Semuanya akan kembali manfaatnya untuk dirinya dan orang-orang di sekitarnya. Allah tidak mengambil manfaat apa-apa, tapi dia yang memberikan manfaat untuk dirinya, dan orang di sekitarnya akan menerima rahmat karunia dari Allah dan juga balasan ihsan. Hal jazaa'ul ihsan illal ihsan fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Bukankah balasan ihsan adalah ihsan? Orang yang berbuat kebajikan, Allah akan balas dengan lebih baik lagi. Sedangkan Allah tidak diuntungkan dengan kebaikan yang kita lakukan. Tapi Allah menguji kita untuk menampakkan keaslian diri kita yang sebenarnya. Apakah manusia yang bersyukur, yang taat, yang berbuat kebajikan? Apakah manusia yang ingkar dan sombong di atas muka bumi ini? Wa ilallahi aqibatul umur. Kepada Allah pada akhirnya semua urusan dikembalikan, termasuk amal perbuatan dan pertanggungjawaban dirinya. Wa man kafara fala yahzunka kufru, dan siapa yang ingkar, membangkang, jangan kamu berduka, bersedih wahai Rasulullah, disebabkan karena keingkaran dan kekafirannya. Ilaina marji'uhum, kepada kami semuanya akan dikembalikan. Fanunabbi'uhum bima amilu, kami akan beritahukan semua yang mereka perbuat. Innallaha alimun bidzatis sudur, sungguh Allah Maha mengetahui sampai kepada bisikan hatinya. Apa yang menjadi rahasia hatinya di dadanya, semua diketahui Allah Subhanahu wa taala. Numatti'uhum qalilan thumma nattarruhum ila adzabin ghalidz. Kami akan membuat mereka atau membiarkan mereka menikmati kesenangan dalam kehidupan dunia dalam waktu yang singkat. Kemudian kami akan menjerumuskan mereka kelak ke dalam azab yang benar-benar berat, mengerikan, menakutkan. Bahkan azab tersebut tiada akhir. Lalu setelah itu Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kita kepada hakikat yang penting, bahwa Allah sebetulnya terdapat dalam hati setiap insan. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna Allah. Kalau kamu bertanya pada mereka, siapakah yang telah menciptakan langit dan bumi? Mereka semua spontan mengatakan Allah. Mereka ini orang-orang kafir tadi. Orang kafir. Mereka akan mengatakan Allah. Cuma sayang mereka tidak mengikuti bimbingan petunjuk Allah untuk dapat mengenal Allah. Siapa itu Allah? Allah turunkan ayat-ayat kitab yang menjelaskan siapa itu Allah. Lalu apa kewajiban kita terhadap Allah? Apa tujuan hidup kita di dunia ini? Kemana kita akan pergi? Lalu bagaimana cara hidup yang benar? Allah sudah turunkan dalam kitabnya menjawab semua pertanyaan di hati kita. Jadi sebetulnya kebanyakan mereka semua meyakini bahwasanya Allah penciptanya. Cuma gambaran Allah ini ya, yang mereka gambarkan yang berbeda-beda. Yang tidak mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala, akhirnya mereka berjalan tanpa arah. Mereka mempersekutukan Allah atau menggambarkan Allah dengan gambaran-gambaran yang ada pada makhluknya, padahal dia laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Nah, kalau kalian mengatakan bahwa yang menciptakan semua itu Allah, qul alhamdulillah, seharusnya kalian mengatakan segala puji hanya untuk Allah. Qul alhamdulillah bal aktsaruhum la ya'lamun. Tapi sayang, walaupun mereka memahami hakikat ini, kebanyakan dari mereka tidak berilmu, artinya beramal, berjalan dalam hidup tanpa dasar ilmu. Walillahi ma fis samawati wal ard, dan kepunyaan Allah semua yang terdapat di langit maupun di bumi. Nah, kalau kita datang kepada Allah, apa yang Allah tidak akan berikan untuk kita? Apa yang Allah tidak mampu sama sekali apa?
tunjukkan pada kita. Karena dialah yang memiliki, dia yang menguasai, dia pula yang menciptakan. Seharusnya kita kembali sepenuhnya kepada Allah. Kepunyaan Allah semua yang terdapat di langit dan di bumi. Innallaha huwal ghaniyul hamid. Sungguh Allah subhanahu wa ta'ala maha kaya lagi maha terpuji. Dia nggak butuh kepada amal kita, ibadah kita, perbuatan baik kita, tapi semuanya dikembalikan untuk kita semua. Nah, sebagai penutup, ayat ini sering kita baca, menjelaskan pada kita, wahai manusia, betapa kerdilnya, lemahnya, kecilnya diri kamu, betapa sedikitnya ilmu pengetahuan kamu. Walau annama fil ardi min syajaratin aqlam wal bahru yamudduhu min ba'dihi sab'atu abhur ma nafidat kalimatullah innallaha azizun hakim. Allah berikan perumpamaan di sini. Seandainya semua yang terdapat di muka bumi dari pohon-pohonan dan kayu-kayuan dijadikan sebagai pena, lautan sebagai tintanya, ditambahkan, digandakan 7 kali lipat lautan yang ada, ditambahkan. Untuk menulis, mencatat kalimat Allah subhanahu wa ta'ala, ayat-ayat kebesaran keagungannya dan ciptaannya, dengan seluruh kayu di bumi ini, dengan lautan sebagai tinta dilipat gandakan menjadi 7 kali lipat, tidak akan mampu mencatat, menuliskan ayat-ayat Allah kebesaran dan keagungan. Innallaha azizun hakim. Sungguh Allah maha perkasa lagi maha bijaksana. Tapi manusia ini betul-betul sering masuk dalam perangkap kesombongan yang ditiupkan oleh syaitan. Padahal dia kecil, dia lemah tak berdaya. Kalau dia lihat dirinya, lihat kebesaran keagungan Allah subhanahu wa ta'ala, dia akan temukan betapa bodohnya dirinya ketika dia mengangkat kepala di hadapan Tuhannya dengan penuh keangkuhan dan kesombongan. Lalu Allah tutup, ma khalqukum wala ba'thukum illa kanafsin wahidah. Sesungguhnya baik itu penciptaan kalian maupun kebangkitan kalian yang beraneka ragam yang menempati permukaan bumi ini, bagi Allah sama dengan membangkitkan satu jiwa. Wa ma khalqukum wala ba'thukum illa apa? Kanafsin wahidah. Maksudnya khalqin, ya, khalqin wahidin, ya. Begitu juga wa kaba'tsin wahid. Jadi baik itu menciptakan kalian maupun membangkitkan kalian bagi Allah bukan merupakan beban yang menyulitkan, sama dengan membangkitkan, menghidupkan satu jiwa. Idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Innallaha sami'un basir. Sungguh Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Jadi dari ayat-ayat ini Allah ingin mengajak kita mengenali kebesaran Allah, kemudian kita mengenali diri kita yang papa, yang lemah. Tidak patut kita mengangkat kepala kita di hadapan Allah. Allah juga ingatkan kita bersyukur pada kebaikan ayah ibu kita yang telah melahirkan kita, yang telah mendidik dan merawat kita walaupun dia orang yang tidak beriman. Tapi ajakannya yang mengajak kita melakukan kesalahan tidak benar kita ikuti. Oleh karena itu sering atau ada orang tua, seorang anak berkata, Ustadz, saya ini sebetulnya nggak mau, tapi orang tua saya minta saya mengerjakan ini. Saya bilang, bagaimana menurut kamu pekerjaan ini halal apa tidak halal? Dijawab dengan hati yang gelisah, saya yakin bahwa perbuatan ini kurang baik dan tidak halal, Ustadz. Lalu kenapa kamu lakukan? Karena mengikuti orang tua. Saya bilang, Allah mengatakan wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Kalau kedua orang tua kamu memaksa kamu untuk mempersekutukan Allah tanpa dasar ilmu, kalian tidak boleh taati mereka. Dan bukan hanya masalah syirik, tapi masalah-masalah yang berhubungan dengan larangan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ikuti seseorang dengan mengabaikan Allah, berarti kita telah menjadikan orang tersebut tanpa disadari merupakan sekutu Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ikhwan akhwat yang dirahmati Allah, untuk menjalani hidup ini agar jiwa kita diterangi, jalan kita lurus, coba kembalikan hati kita kepada Allah. Dia yang menganugerahkan seluruh nikmat dalam hidup ini. Dia yang mengajarkan kita pada sebelumnya kita merupakan hamba-hamba yang lemah. Dia yang memberikan kita martabat dan kemuliaan. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid.
Apabila kalian bersyukur, Allah berjanji untuk menambahkan nikmatnya. Allah berikan kemuliaan. Setelah kemuliaan, belum lagi di hari akhir nanti di saat dikumpulkan bersama Rasulnya. Tapi yang ingkar dan sombong, dia telah menjatuhkan dirinya, menjerumuskannya wal'iyadzubillah ke dalam jurang kehinaan. Martabatnya akan jatuh, kehormatannya, belum lagi kebahagiaan hidupnya akan hilang, berganti dengan azab dan penderitaan tiada akhir. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sama-sama ya jami'an. Atas ilmunya mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua ikhwan akhwat. Jadi segala sesuatu jika dikaitkan dengan Allah Subhanahu wa taala akan menjadi mulia, dan segala sesuatu jika berlepas diri dari Allah Subhanahu wa taala maka akan dihinakan dan menjadi hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Saya Isa Al-Kaf bersama kru yang bertugas mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.